Halo teman-teman, erosi adalah proses terkikisnya lapisan atas tanah yang disebabkan oleh aliran air, angin, ataupun seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, tingginya laju erosi ataupun terjadinya erosi disebabkan oleh pola penggunaan lahan yang tidak sesuai. Contohnya adanya pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan yang lain-lain. Aktivitas tersebut mempercepat laju erosi. Sebenarnya erosi itu terjadi sangat wajar karena proses erosi yaitu membawa lapisan tanah yang mengandung unsur hara yang tinggi dari dataran tinggi ke dataran rendah. Tentunya manfaatnya tentu bagian dataran rendah akan mendapatkan unsur hara yang baik dari dataran tinggi. Tetapi kalau volume atau laju yang terjadi pada erosi sangat besar, tentu akan mengakibatkan tumpukan sedimentasi yang akan turun ke bawah, sedangkan tanah yang berada di dataran tinggi tidak mendapatkan unsur hara lagi karena sudah kekeringan atau tandus. Di kelompok kami akan membahas tentang 3 erosi, yaitu erosi percik, erosi alur, dan juga erosi massa. Splash erosion atau erosi percik adalah erosi yang disebabkan oleh butiran air hujan yang jatuh ke tanah. Karena benturan air hujan, partikel tanah yang halus akhirnya terlepas dan terlempar ke udara. Berikut simulasi erosi percik. Air hujan yang turun menghantam tanah yang tidak memiliki tutupan lahan yang memadai, sehingga tetesan hujan langsung mengenai tanah dan menyebabkan benturan yang membuat beberapa partikel tanah terlempar menjadi percikan. Erosi alur merupakan salah satu bentuk erosi dan kelanjutan dari erosi percik. Erosi alur ini terjadi ketika akumulasi air mengalir dengan kecepatan tinggi di atas permukaan tanah yang bersifat lunak, kemudian konsentrasi membentuk alur-alur. Nah, alur-alur tersebut nanti akan terakumulasi terus-menerus sehingga disebut dengan proses terjadinya erosi alur. Ini giliranku untuk melakukan simulasi erosi parit. Ikut aku yuk! Erosi parit. Erosi parit adalah kelanjutan dari erosi alur, yaitu terjadi bila alur-alur menjadi semakin lebar dan dalam membentuk parit dengan kedalaman lebih dari 50 cm. Parit ini membawa air pada saat dan segera setelah hujan. Tidak seperti alur, parit tidak dapat lenyap oleh pengolahan tanah secara normal. Diperlukan konservasi tanah dan air secara mekanik dan vegetatif. Parit-parit cenderung terbentuk menyerupai huruf P dan U, di mana aliran lintasan dengan volume besar terkonsentrasi dan mengalir ke bawah lereng kecil pada tanah yang mudah tererosi. Bila tanah tahan terhadap erosi, maka alurnya berbentuk V. Bila tidak tahan terhadap erosi, alurnya berbentuk U. Salah satu dampak terjadinya erosi adalah sedimentasi. Sedimentasi sendiri adalah ketika partikel-partikel tanah yang tererosi oleh air terbawa jauh kemudian mengendap di satu tempat. Baiklah teman-teman, berdasarkan percobaan yang sudah disimulasikan oleh teman saya tadi,